SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia maju. Sahabat SMK yang luar biasa, saya ingin membersamai sahabat SMK untuk mencermati satu regulasi, yaitu keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M 2022, yaitu tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini yang tentunya akan menjadi penting bagi sahabat SMK khususnya maupun juga lembaga pendidikan semua jenjang, khususnya dari pendidikan dasar dan menengah, karena ini berkaitan dengan penerapan kurikulum menjelang tahun pelajaran 2022-2023. Di sini dikatakan, ya, saya akan coba untuk melihat, mencermati, dan mungkin akan fokus pada ke SMK-an, ya, atau yang berkaitan dengan SMK. Ini konsideran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang, ya, bla 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 bla, gitu ya. Silakan dibaca sendiri, kemudian mengingat, ya. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan. Jadi ini memutuskan, yaitu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang ke-1 ini penting, ya, ada beberapa, ya, nanti keputusannya, ketetapannya ini. Yang pertama atau ke-1, dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, kemudian potensi daerah serta peserta didik. Yang pertama, ya. Jadi ini berkaitan dengan learning loss, ya. Kemudian kedua, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 itu mengacu pada yang A, kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang utuh. Artinya SMK ini khususnya untuk sesuai dengan diktum kedua ini bisa menggunakan kurikulum 2013 apa adanya, ya, dengan KI dan KD secara utuh. Hanya pertanyaannya apakah yang mungkin, ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi ini adalah diktum kedua. Yang B, kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Nah, ini adalah tahap waktu adanya pandemi di mana sekolah atau khususnya SMK diminta untuk melakukan penyederhanaan terkait dengan KI dan KD yang esensial, ya. Ini. Kemudian yang ketiga atau C, yaitu kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara utuh. Jadi sekarang sesuai dengan episode Merdeka ke-15, Bapak Menteri atau Mas Menteri merilis yaitu kurikulum merdeka, ya. Kemudian yang ketiga, kurikulum bagaimana dimaksud dalam diktum kedua, ya, 3 pilihan tadi mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ya. Apapun kurikulumnya, maka di ujung adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Keempat, kurikulum 2013 bagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, itu yang A. Kelima, kurikulum 2013 bagaimana dalam diktum kedua huruf B ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen dan perbukuan.
Dan keenam, kurikulum merdeka sebagaimana diktum dalam dimaksud dalam diktum kedua huruf C tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi nanti yang C ini, diktum kedua huruf C ada di dalam lampiran ini. Kemudian ketujuh, pemenuhi beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikasi pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua, baik huruf A maupun huruf B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kedelapan, pemenuhan beban dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum merdeka sebagaimana dalam diktum kedua huruf C, ya, tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi nanti di bagian selanjutnya akan ada lampiran kedua terkait dengan linearitas guru, ya. Kesembilan, bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, ini bagi SMA atau yang umum, ya, dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan, ini bagi SMK, kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum merdeka dan pemenuhan beban kerja guru serta linearitas sesuai dengan keputusan menteri ini. Jadi pada sekolah-sekolah penggerak dan SMK BK nanti mengacu pada linearitas, ya, yang ada di lampiran ini untuk guru-gurunya. Ke-10, pelaksanaan kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B dapat diberlakukan secara serentak mulai kelas 1 sampai dengan ke-12. Jadi bisa dilaksanakan kalau masih menggunakan yang pilihan yang B, maka bisa digunakan langsung kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu kalau untuk SMK, ya. Ke-11, pelaksanaan kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C diberlakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut, ya. Kita fokus pada SMK saja, ya. SMK adalah ini, ya. Jadi ini yaitu bahwa kalau ini tahun pertama, ya, kita fokus pada tahun pertama, dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 5 sampai dengan 6 tahun pada pendidikan anak usia dini serta peserta didik kelas 1, 4, 7, dan 10 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Artinya dilaksanakan kalau SMK berarti hanya di kelas 10. Bagaimana kelas 11-12 masih menggunakan kurikulum lama, apakah kurikulum 2013 secara utuh atau kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan. Tahun kedua dan seterusnya tentunya akan mengikuti sampai kemudian semua yang menggunakan kurikulum lama sudah lulus, ya. Jadi secara berjenjang. Ke-12, pelaksanaan kurikulum bagaimana dimaksud dalam diktum kedua menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ya, untuk yang diktum kedua. Tentunya yang B, ya. Maaf, bukan B, ya, tapi yang diktum kedua tadi kita akan lihat, yaitu, ya, ini, ya. Jadi nanti ini yang B, ya, betul, ya. Kemudian tadi sampai berapa mana, ya? Oke. Yang ke-14, ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dikecualikan bagi guru pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, ya. Jadi tetap minimal 24 jam itu kewajiban mengajar atau beban kerja bagi guru. 15, kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C
mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Jadi nanti silakan kalau memilih yang C maka sudah diizinkan untuk memulai di tahun pelajaran yang akan datang. Ke-16, pada saat keputusan ini mulai berlaku, A. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dan ketentuan yang mengatur tentang kurikulum dan beban kerja guru serta linearitas pada program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ini yang penting ya Bapak dan Ibu sahabat SMK. Jadi kemudian 17, keputusan menteri ini berlaku mulai berlaku pada tanggal pada tanggal ya ditetapkan. Artinya mulai berlaku tanggal 10 Februari 2022. Ini konsideran sahabat belajar untuk regulasi ini, yaitu berkaitan dengan regulasi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pembelajaran. Ya, saya kira sudah cukup paham. Saya batasi dulu untuk ini ya, dalam konteks konsideran ya keputusan diktum pertama sampai dengan yang terakhir tadi. Semoga bermanfaat. Salam sehat ya, kemudian tetap semangat dari SMK untuk Indonesia Maju.